yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menjadi. Modul ajar integritas berbasis proyek fase E tema jujur. Identitas sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Pendidikan anti korupsi pada tahun 2022-2023, jenjang SMA SMK kelas 10 selama 5 kali 45 menit. Sekolah sebagai tempat berkumpulnya peserta didik yang berkumpul, bermain, dan belajar dari pukul 7 sampai 15.45. SMA Negeri 5 Bandar Lampung terletak di pinggiran perkotaan dengan latar belakang ekonomi dan budaya yang heterogen dengan luas 10.000 meter persegi. Kantin sekolah ini belum memenuhi standar kantin sehat karena baik bentuk bangunan maupun jenis bangunan kurang memenuhi syarat sesuai standar Sarpras nasional. Maka, pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, sekolah mempunyai program akan membangun kantin baru sebagai kantin sehat yang lebih representatif dan bersih, memiliki lapangan basket, futsal, bulu tangkis, volleyball, dan 2 pendopo. Ketika sekolah masuk tatap muka 100% dan tidak diizinkan kantin buka serta belum selesai pembangunan kantin, maka peserta didik berinisiatif untuk membawa bekal serta membawa makanan dan berjualan warung kejujuran di lingkungan sekolah. Salah satu parameter sekolah yang baik adalah berwawasan lingkungan. SMA Negeri 5 Bandar Lampung, jumlah peserta didik pria berada pada jumlah 447 dan wanita berada pada jumlah 615 dengan total 1062 peserta didik. Pada 31 rombongan belajar lengkap dengan AC, LCD, dan CCTV setiap ruangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang terhormat Pimpinan Sidang selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas. Yang terhormat Ketua OSIS selaku pelaksana kegiatan dan peserta sidang serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, terima kasih kepada hadirin dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada sidang kali ini. Terima kasih juga kepada pembina yang telah menyempatkan untuk hadir pada acara sidang laporan pertanggungjawaban OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung masa bakti 2021-2022. Pembukaan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas. Yang kedua, pembacaan tata tertib. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pembacaan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing sekretariat bidang sekaligus tanya jawab. Kelima, musyawarah Majelis Permusyawaratan Kelas. Dan terakhir, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabibun. Ya, Bu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang laporan pertanggungjawaban OSIS masa bakti 2021-2022 dibuka. Acara selanjutnya adalah pembacaan tata tertib. Tata tertib sidang laporan pertanggungjawaban OSIS masa bakti 2021-2022. 1. Anggota Majelis Permusyawaratan Kelas berhak bertanya dan menyanggah atau menolak laporan dari masing-masing sekretariat bidang. 2. Tidak boleh melakukan kegaduhan. Apabila terjadi kegaduhan, pimpinan sidang berhak mengskor sidang. 3. Peninjauan kembali apabila disepakati pimpinan sidang. 4. Aturan pembentukan palu dari pimpinan sidang. Palu pertama menandakan mengesahkan atau menyetujui keputusan. Palu kedua menandakan skor sidang. Palu ketiga menandakan pembukaan dan penutupan. Kelima,
Skor sidang akan diberikan 5 menit per 1 jam sekali. Sambutan yang pertama yakni dari Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas Masa Bakti 2021-2022 kepada Ramadhani Gimnastiar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabibun. Yang terhormat kepada pembina OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang terhormat Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia hadir pada sidang laporan pertanggungjawaban OSIS Masa Bakti 2021-2022. Sambutan yang kedua yakni dari Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 kepada Prasetyo Adi Nugroho dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Ya pun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan karena sudah bertugas di masa baktinya, masa bakti 2021-2022. Di mana kita telah melampauinya itu selama 1 tahun dan tak terasa kita sudah berada di penghujung masa bakti kita. Pengabdian kita untuk sekolah sudah cukup lama selama 1 tahun dan ini adalah salah satu pengabdian kita dan itu akan dibuktikan di laporan pertanggungjawaban di mana nanti akan dibawakan dari kesekretariatan bidang 1 dan juga seterusnya. Sebelumnya saya juga mohon maaf untuk kalian semua kalau sekiranya selama 1 tahun menjabat saya ada beberapa kesalahan, baik itu salah kata atau perbuatan, baik yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja. Itu semua adalah murni kesalahan saya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pembina OSIS, yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas Masa Bakti 2021-2022, yang saya hormati Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022. Jadi berdirinya di sini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Sekretariat Bidang 1 Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung Masa Bakti 2021-2022. Yang pertama yaitu melakukan tadarus pagi rutin. Latar belakang dari program ini adalah untuk menumbuhkan pendidikan cinta Al-Quran yang diterapkan pada kegiatan tadarus Al-Quran yang merupakan kegiatan membaca secara bersama-sama atau yang kemudian diadakan sedikit mengkaji makna isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Dan tujuan dari melakukan tadarus pagi rutin ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat pengaruh tadarus Al-Quran terhadap kecerdasan spiritual ikhlas siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan untuk memberikan motivasi pada siswa untuk lebih meningkatkan aktivitas tadarus Al-Quran dengan khusyuk sehingga diharapkan berdampak pada sikap tenang dalam mengikuti belajar mengajar. Pramuka Nasional itu mengacu sejarah lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia mulai diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Tujuan kegiatan ini yaitu memperingati serta menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada para siswa. Waktu pelaksanaan 15 Agustus 2022, tempat pelaksanaan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Peserta kegiatan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dan berikut dokumentasinya. Di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban program kerja Sekretariat Bidang 3, Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Masa Bakti 2021-2022. Program kerja yang pertama, upacara memperingati Hari-Hari Besar Nasional Indonesia. Latar belakangnya, memperingati hari-hari bersejarah. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban program kerja Sekretariat Bidang 4 Pembinaan Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga sesuai bakat dan minat. Pertama, mengadakan dan mengirim perwakilan Olimpiade.
Olimpiade adalah ajang berkompetisi dalam bidang sains dan juga sosum bagi para siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Siswa yang mengikuti kegiatan Olimpiade merupakan siswa yang telah lolos pada tahap seleksi di sekolahnya. Untuk kegiatan ini, salah satunya upaya dari rangkaian seleksi dalam mendapatkan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia yang akan diikutsertakan pada Olimpiade-Olimpiade pada tingkatan yang lebih tinggi sampai Olimpiade tingkat internasional. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah menganalisis klasifikasi bentuk soal Olimpiade berdasarkan level dimensi kognitif siswa, menelaah kemampuan pemecahan masalah siswa dalam mengerjakan soal Olimpiade, menelaah hambatan dan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal Olimpiade. Di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban program kerja Sekretariat Bidang 5, Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural. Yang pertama ada Hari Aspirasi. Dilatar belakangi oleh aspirasi adalah keinginan yang ada dalam diri seseorang yang memicu timbulnya perilaku dan usaha terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bazar makanan dan minuman. Latar belakang, kegiatan ini merupakan bentuk untuk meningkatkan kreativitas dan kewirausahaan para siswa. Tujuan kegiatan 1. Meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan makanan dan minuman. 2. Melatih siswa agar memiliki minat berkewirausahaan. 3. Melatih siswa agar bisa mengelola modal, pendapatan, dan keuntungan jualan. Waktu dan tempat kegiatan, hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, tempat SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Menjaga tersedianya dan terawatnya perlengkapan olahraga sekolah. Latar belakang untuk menjamin keselamatan bagi semua orang yang menggunakan alat-alat olahraga. Tujuan kegiatan agar terjaga peralatan olahraga untuk ekstrakurikuler dan kelas yang baik. Yang ketiga, mengadakan pertandingan antar kelas saat kelas meeting. Tujuan kegiatan 1. Agar siswa menguasai keterampilan seni khususnya Sanggar Madani. 2. Mengembangkan bakat siswa. 3. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat seni. Waktu dan tempat kegiatan. Waktu, seminggu sekali atau setiap hari Jumat. Tempat, SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Peserta kegiatan, anggota Sanggar Madani kelas 10-11 siswa SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Memakai baju adat dalam memperingati HUT RI ke-77. Latar belakang, kegiatan memakai baju adat ini untuk memperingati perayaan hari besar. Pakaian adat akan dikenakan dalam setiap perayaan hari besar. Pakaian adat juga menunjukkan atau menentukan peran seseorang dalam perayaan hari besar di tiap daerah dengan menciptakan generasi bangsa muda yang mempunyai rasa nasionalisme. Di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban Sekretariat Bidang 9, Pembinaan Ilmu Teknologi dan Komunikasi. Yang pertama ada mengelola podcast YouTube dan Spotify. Latar belakang, podcast adalah siaran berupa rekaman suara dari host, orang-orang yang berbicara dalam podcast yang membahas topik tertentu. Dan dari situlah muncul istilah yang memiliki pengertian podcast adalah iPod dan broadcast. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban Sekretariat Bidang 10 Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Yang pertama, mengkoordinir ekstrakurikuler English Club. Dalam era informasi dan globalisasi, pemerintah menyadari pentingnya peran bahasa Inggris sebagai alat komunikasi di Indonesia sebagai bahasa asing, sehingga perlu penanaman pentingnya bahasa Inggris terhadap siswa melalui ekstrakurikuler English Club sebagai wadah minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Saya mewakili inti OSIS masa bakti 2021-2022 akan membacakan laporan pertanggungjawaban OSIS masa bakti 2021-2022. Masuk ke bab pertama, yaitu program kerja internal. Kegiatan yang pertama itu adalah family gathering, di mana latar belakangnya berintikan sebagai bentuk usaha olah diri, di mana olah pikir dan olah fisik, serta refreshing setelah penilaian akhir semester ganjil.
Acara yang terakhir adalah pembacaan keputusan sidang oleh Ketua Majelis Perwakilan Kelas. Kepada Ketua Majelis Perwakilan Kelas dipersilakan. Baik, dengan ini kami Majelis Perwakilan Kelas menimbang, mengingat, memperhatikan laporan pertanggungjawaban OSIS masa bakti 2021-2022 memutuskan diterima tentu membutuhkan kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab guna menangani masalah kejujuran. Harapannya, dengan merancang proyek alur pemilihan ketua umum serta pengurus OSIS dan membuka bazar warung kejujuran peserta didik SMA Negeri 5 Bandar Lampung, bisa teratasi. Dan nilai integrasi jujur, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab peserta didik akan terasa. Sekolah sebagai komunitas dapat membangun kesadaran diri seluruh anggota komunitasnya mengenai pentingnya demokrasi dengan adanya Pilkasis. Siswa dapat melaksanakan proses demokrasi sebagai bekal hidup di tengah-tengah masyarakat. Contoh penerapan budaya demokrasi di sekolah antara lain bermusyawarah untuk penyusunan tata tertib di sekolah, khususnya tata tertib di dalam kelas, bermusyawarah dalam penyusunan kelompok piket sekolah, kelompok dalam pelajaran, dan kepengurusan kelas serta pemilihan ketua dan pengurus OSIS. Pendidikan anti korupsi dibuat untuk menekan tindakan koruptif dengan mencegah sejak dini perilaku korupsi. Guna mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang pendidikan, maka pemerintah Provinsi Lampung melakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi sebagai muatan lokal pada jenjang SMA dan SMK, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2020 tentang pendidikan anti korupsi sebagai muatan lokal wajib pada SMA dan SMK di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Yang Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka sidang anggaran dasar anggaran rumah tangga OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung masa bakti 2022-2023. Sambutan dari pimpinan sidang. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Ya pun. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya. Pada sidang hari ini, kita akan membahas ADART OSIS masa bakti 2022-2023. Apakah masih layak untuk disahkan? Kepada para hadirin, dipersilahkan memberikan tanggapannya. Sidang ini bersifat terbuka. Untuk anggota MPK, sidang ADART OSIS masa bakti 2022-2023 saya nyatakan dibuka. Anggaran dasar 1. Umum pasal 1. Nama, waktu, dan tempat kedudukan. 1. Organisasi ini merupakan organisasi siswa intra SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Apakah para peserta setuju? Setuju. Menurut saya kalau sudah ada Kota Bandar Lampung itu tetap dimasuki karena itu memperjelas kalimat di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Memperjelas
Apa lokasi? Dengan ini, pasal 1 ayat 1 dinyatakan setuju. Tujuan pendidikan anti korupsi sebagai berikut. Peserta didik dikondisikan untuk mengetahui, sadar, dan paham tentang perilaku anti korupsi melalui mendengar, melihat, membaca, dan merasa. Peserta didik dikondisikan untuk bisa mempraktikkan perilaku anti korupsi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Peserta didik dikondisikan untuk terbiasa menunjukkan perilaku anti korupsi dalam hidupnya, di mana, kapan, dan dalam berbagai suasana. Peserta didik dikondisikan untuk terbiasa menunjukkan perilaku anti korupsi dalam hidupnya, di mana, kapan, dan dalam berbagai suasana. Wujud dari pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana, maka setiap tahapan proses pembelajaran merupakan langkah-langkah berkesinambungan dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk melaksanakan proses pembelajaran pendidikan anti korupsi di kelas, terdapat beberapa langkah, yaitu persiapkan diri, memasuki kelas, memulai pembelajaran, yaitu persiapkan diri, memasuki kelas, memulai pembelajaran, mengaktifkan pembelajaran, mereview pembelajaran, mendeklarasikan, dan meluaskan pengaruh. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan penanaman nilai-nilai integritas berbasis proyek, peserta didik mampu mengidentifikasikan karakter jujur pada orang lain dan diri sendiri dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga secara aktif mampu menghindari serta menolak perilaku korupsi. Metode yang diterapkan dalam pembelajaran adalah diskusi dan project show bazar. Aspek yang dinilai pada pembelajaran ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan dalam bentuk penilaiannya ada tes tertulis, unjuk kerja laporan tertulis, dan observasi atau jurnal. Lalu pada instrumen penilaian ada soal tes, format pengamatan unjuk kerja, format penilaian laporan tertulis, dan format pengamatan sikap. Dan waktu penilaian ada pada saat presentasi pengumpulan tugas, selama dan setelah proses pembelajaran. Penilaian pengetahuan, apa yang kalian ketahui tentang definisi demokrasi dan jujur. Berikan ciri-ciri perilaku demokrasi dan jujur yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa kaitannya kerja keras dengan kejujuran dalam demokrasi? Lalu ada penilaian keterampilan, dan aspek yang dinilai adalah penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab diskusi, kemampuan mengolah kata, kemampuan menyelesaikan masalah, dengan skor sangat baik atau 100, baik atau 75, kurang baik atau 60, dan tidak baik dengan skor 25. Lalu pada penilaian sikap, peserta didik akan mengisi lembar penilaian diri dengan beberapa pertanyaan atau penilaian dengan isi yaitu saya tahu yang dimaksud definisi jujur, saya tahu alasan menelaah pembagian sifat jujur, saya tahu manfaat teori kepribadian, dan saya tahu akibat faktor dan tahap-tahap pembentuk kepribadian. Selain lembar penilaian diri, peserta didik juga akan mengisi lembar penilaian teman sejawat. Dengan ketentuan, Anda diharapkan menilai teman Anda dengan jujur apakah teman Anda memiliki perilaku pola karakter jujur dan orang lain dan diri sendiri atau tidak. Checklist pada kolom ya jika menurut Anda jawabannya ya, dan checklist di kolom tidak jika jawabannya tidak. Rahasiakan jawaban Anda dari teman-teman Anda, dan jawaban Anda tidak mempengaruhi penilaian pada diri Anda sendiri. Strategi dan langkah intervensi. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi pelajar yang mandiri, kreatif, berkebinekaan global, gotong royong, serta bernalar kritis. Komponen inti pertemuan 1. Kantin belum jadi dan tidak boleh buka kantin. Apa solusinya dan bagaimana proses demokrasi pemilihan ketua OSIS dan anggotanya? Pertemuan 2. Membuat naskah atau skenario berjualan mandiri dengan kejujuran dan proses demokrasi, peserta didik membicarakan rencana Pilkasis.
termasuk menjaring bakal calon ketua dan anggota OSIS. Kemudian bakal calon ketua dan anggota OSIS memaparkan atau menyampaikan visi dan misi. Pertemuan 3, aksi bazar dalam kelas dengan belajar sidang ADART anggota musyawarah perwakilan kelas. Pertemuan 4, aksi show bazar di sekolah bebarengan kandidat ketua mendaftar ke komisi pemilihan OSIS, pengambilan nomor urut, orasi serta kampanye dan debat. Pertemuan 5, melakukan aksi nyata proses pemilihan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan jujur dan adil serta transparan. Nggak usah diginiin. Tepuk tangannya dong, nak. Ya, ini adalah pesta demokrasi SMA 5. Silakan untuk calon ketua OSIS yang pertama kepada Yohanes Wicaksono, silakan untuk ke atas. Ya, kandidat atas nama Yohanes Wicaksono sedang menjalankan tes kesehatan ya Pak David. Iya, pengukuran tensi darah, berat badan, dan mudah-mudahan kandidat pertamanya lolos seleksi kesehatan ya Bu Kalung ya. Oke. Jadi kabarnya semalam ini si Wicak ini minum jamu, jadi mudah-mudahan sehat ya kondisinya ya. Lalu plus merah telur juga katanya 5 butir kayaknya semalam diminum. Plus madu 2 botol. Gimana tensinya? Tinggi aman atau ya? rendah? Aman. Aman. Bagus sekali. Selanjutnya masuk ke tes tensi juga. Sekarang deg-degan nggak tuh Pak? Oh ya, deg-degan itu. Masih deg-degan ya Pak? Cek kasih saya. Oke, sudah. Sekarang menyerahkan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan beberapa minggu ini ya Pak. Iya, selanjutnya penyerahan berkas kepada MPK. Sehat. Berkas saya. Ya, diterima oleh MPK. Dua atas nama Devriar Akbar. Tangan dong. Iya, ini luar biasa dengan nuansa Dayaknya. Benar Pak, itu burung sang Betul. Kok bisa nyangsang di kepala? Nggak nyangsang di mana, di pohon gitu. Ini di kepala ya. Gede soalnya Pak burungnya. Ya, dengan nuansa warna hitam dan kandidatnya juga hitam. Mana suaranya nih, supporter Devriar? Iya, ini kearifan lokal juga loh ya. Benar. Betul, memanfaatkan barang yang ada. Ini kabarnya semalam habis jam 1 nih grupnya masih aktif. Oh gitu Pak? Iya, ini ada pertunjukan pulu-pulu katanya nanti. Oh, macam Upin Ipin. Betul, nanti ada lagu pulu nanti ya. Oke. Cek nih Pak kesehatannya, tensinya gimana Ibu? Ya, mudah-mudahan tensinya normal ya, sehingga bisa masuk ke tahap selanjutnya. Oke. Oke, selanjutnya seleksi berkas. Betul, menyerahkan berkas-berkas. Siap. Cek kesehatan, sehat. Berkas saya terima. Terima kasih. Iya, baik, silakan duduk. Silakan. Nabila Aldama, kelas 11 MIPA 6. Iya, dengan cantiknya menggunakan kostum lampung pepadun. Cakep. Iya. Ya, ini mudah-mudahan bisa mewakili aspirasi dengan terpilih menjadi ketua OSIS ya bisa ya Bu Galuh ya. Kayaknya semua kandidat ini bagus-bagus semua ya. Yang terbaik daripada yang terbaik. Cek kesehatan. Ya, sudah. Lalu cek tensi habis ini. Oke. Ya, sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya menyerahkan berkas kepada Ketua MPK. Iya, penyerahan berkas. Cek kesehatan sehat. Berkas saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Iya, dipersilakan untuk duduk. Baik, dipersilakan dari MPK. Baik, silakan. Iya, yang pertama adalah calon kandidat atas nama Yohanes Wicaksono, kelas 11 MIPA 2. Baik, Yohanes Anjafi Wicaksono mendapatkan nomor urut 02. Yeay!
dapat nomor urut 02 ya. Ya, silakan tenang dulu nak, silakan duduk. Nomor 2 nak di bagian tengah silakan. Aduh deg-degan ya. Deg-degan Pak. Tapi Dari sisanya ya semalam. Bu Galuh ya. Oh iya. Kita lihat. Baik, atas nama Debriar Akbar mendapatkan nomor urut 03. Mana pendukungnya? Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang terhormat Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 5 Bandar Lampung, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita dapat berada di tempat ini dalam acara pembukaan Pekan Proyek Suara Demokrasi dan Pemilihan Pengurus serta Ketua OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Selanjutnya, insya Allah kita termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2. Lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Pelaporan Ketua Panitia Pelaksana. 5. Sambutan atau pengarahan Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 6. Sambutan Pengawas Pembina SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dan yang terakhir, penutup. sampai dengan pukul 12 siang telah dilaksanakan kegiatan tes tertulis dan wawancara. Untuk calon ketua OSIS, ada syarat dan tahap-tahap yang harus diikuti. Tahap-tahapnya yaitu membuat makalah, wawancara dengan kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah. Ini semua adalah ide ya dari anak-anak
semua, terutama dari MPK, OSIS ya. Pesta rakyat selain pesta demokrasi kita berikan apresiasi. Tentunya tahapan-tahapan hari ini tadi sudah dikatakan atau sudah diutarakan oleh Ketua MPK selaku Ketua Panitia. Pada pagi yang cukup cerah ini, sangat berbahagia, terutama yang calon-calon. Ada 3 ya? Nah, boleh tepuk tangannya yang meriah. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu menganalisis manfaat karakter jujur pada proses demokrasi pada orang lain dan diri sendiri dengan pendekatan metode partisipatif. Dengan model pembelajaran show bazar dirancang berdasarkan pendekatan contextual teaching learning, di mana siswa secara aktif dapat mendefinisikan sikap berdemokrasi dan jujur dalam lingkungan sekolah, diri sendiri, teman bermain, keluarga, dan masyarakat, serta mampu menghindari perilaku korupsi. Pemahaman bermakna. Sebagai anggota keluarga, hendaknya kita bisa memahami norma dan aturan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui pertanyaan pemantik. 1. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. 2. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. 3. Peserta didik diberikan penjelasan bahwa selama 5 kali pertemuan ke depan akan mengikuti pembelajaran materi hari ini adalah definisi demokrasi dan jujur. Dengan demikian, wajib dikuasai peserta didik dan diminta untuk fokus dan menyiapkan catatan apabila dibutuhkan. 4. Peserta didik bersama dengan guru membahas tentang kesepakatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran. 5. Guru mengajak peserta didik mengisi grafik TIK tentang skenario demokrasi dan jujur dalam pengalaman hidup sehari-hari untuk mengetahui apa yang telah dipelajari di kelas sebelumnya, serta apa yang hendak diketahui lebih dalam. Kegiatan inti. 1. Peserta didik membaca materi tentang skenario demokrasi dan jujur. 2. Peserta didik dibagi dalam kelompok 9 orang dan menggunakan metode jigsaw berbagi bagian bacaan. Guru membagikan 4 artikel kepada tiap kelompok untuk dibaca. Agar membentuk kelompok yang lebih inklusif, diberi penugasan tematik dengan materi utama 1. Definisi jujur, 2. Definisi demokrasi, 3. Proses demokrasi, dan 4. Tahapan demokrasi di sekolah. 3. Siswa kemudian berkreasi untuk merancang desain yang menarik tentang perilaku jujur dalam demokrasi bersama sesuai materi pembagian kelompoknya, membuat portofolio tematik yang menarik untuk dipamerkan dan dijajakan dalam show bazar. 4. Guru dan peserta didik melakukan brainstorming dengan mengacu kepada 2 pertanyaan, yaitu 1. Apa definisi jujur? 2. Apa tahapan demokrasi di sekolah? Kelompok tersebut berkelanjutan untuk pertemuan selanjutnya. Eksplorasi konsep. Peserta didik memahami materi demokrasi dan jujur dan kaitannya dengan proyek bazar dengan mengenalkan pengertian dan tujuan demokrasi serta contoh penerapan demokrasi di sekolah. Kegiatan penutup. 1. Rencana pertemuan yang akan datang, guru dan siswa membahas persiapan kegiatan pekan depan. Siswa ditugaskan membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat skenario bazar dengan karton, kardus, spidol warna atau krayon, pensil warna, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah doa penutup. Pertemuan kedua, kegiatan awal. 1. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. 2. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. 3. Review pertemuan terdahulu. 3. Review pertemuan terdahulu. Kegiatan inti. 1. Ruang kolaborasi. Siswa kemudian mengatur tatanan kelas menjadi area bazar masing-masing dengan tampilan yang atraktif sehingga memikat perhatian pengunjung. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. Setiap kelompok maksimal 9 orang untuk mengidentifikasi minimal 2 perilaku jujur dan tahap-tahap serta skenario proses penjaringan calon ketua dan anggota OSIS yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari. 2. Refleksi terbimbing. Sebagai bahan refleksi dan pembelajaran, isilah tabel berikut. A.
Tulislah apa yang kalian tahu dari definisi jujur dan ciri-ciri demokrasi. B. Tulislah tahapan proses demokrasi. C. Tulislah alur penjaringan calon ketua dan anggota OSIS. D. Faktor-faktor tahap pembentuk kepribadian. Kegiatan penutup. Rencana pertemuan yang akan datang, masing-masing kelompok membuat dalam bentuk bazar di kelas dan desain poster. Dan yang terakhir, doa penutup. Pertemuan ketiga. Kegiatan awal. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. 2. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Kegiatan inti. Demonstrasi kontekstual. Di dalam kelompok, siswa berbagi tugas siapa yang menjajakan dan memberikan penjelasan materi tematik. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pasanglah poster-poster tersebut di dinding kelas serta lingkungan sekolah dan membawa jajanan serta makanan atau minuman untuk dibazarkan di dalam kelas. Belajar siding ADART oleh MPK. Setiap kelompok memiliki waktu 5 menit untuk presentasi. Presentasi tidak boleh mengulang dari presentasi hasil diskusi kelompok sebelumnya. Jika hasil diskusi kelompok 2, misalnya 50% sama dengan hasil diskusi kelompok yang lebih dulu presentasi, maka kelompok 2 hanya akan presentasi sebagian yang belum dipresentasikan oleh kelompok 1. Demikian berlaku untuk semua presentasi hasil diskusi kelompok berikutnya. Elaborasi pemahaman. Peserta didik diminta untuk mengeksplor hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menunjuk satu hakim. Saat padamu melirik, aku jadi suka.
Naik atas aja. Atas aja. Kalau mau pilih yang pasti-pasti aja, yuk pilih nomor 2, yuk pilih nomor 2. Kalau mau pilih yang pasti-pasti aja. Siap, paslon 2. Sudah kamu pilih kita salahmu. Iya, saya dua untuk nomor 2. Paslonnya pilih yang pasti-pasti aja.
Sama Kak Devriar. Ayo kita nyanyi ya. Jackson. 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 Devriar. 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 Nomor 3. Devriar Akbar. Pilih nomor 3. Devriar Akbar. Yang terbaik. Devriar Akbar. Yang terbaik. Semua Jaya pasti pilih nomor 3. Siapa semua? Iya, betul sekali. Dan kepada siswa sekalian, tadi telah kita lihat pertunjukan konsernya ya, masing-masing kandidatnya ya, rekan-rekannya. Oke, lalu selanjutnya nanti akan ada orasi dan debat. Betul. Di sini nanti kita lihat kemampuannya, tidak hanya ketika kandidatnya menyajikan apa penampilannya, tapi kita juga lihat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Jasmine Aliyah dari kelas 10 S1. Ya, tepuk tangannya nak kelas 10 S1. Yang cowok namanya siapa ya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Adis Eka Jaya dari XE11. Iya. 10 S11. Bu Galuh, saya boleh nanya cewek boleh? Ya, kamu kesana ke tempat Bu Galuh. Ya, Bapak mau nanya nak, tadi kan kita lihat penampilan 3 kandidat ya. Bagaimana nak perasaannya? Apakah takjub? Apakah terpesona? Apakah bengong? Atau seperti apa nak? Atau nggak paham gitu ya? Oke, silakan nak. Gimana ya? Tiga-tiganya suka semuanya. Iya. Senang gitu, takjub ngelihat effort teman-teman serta kakak-kakak semuanya. Kamera saya. Oh iya. Ya lalu? Ya Luar biasa terus ya, penampilannya ya, bagus ya. Luar biasa banget tadi penampilannya, effortnya semuanya bagus banget. Makasih atas kerja kerasnya. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dong untuk temannya. Ternyata ya. si cantik ini Iya. tidak bengong aja Pak, Iya. mengikuti setiap acara. Betul sekali. Yuk kita tanya. Lanjut Bu Galuh. Gimana sayang, perasaan kamu setelah melihat tiga kandidat ketua OSIS, terus ngelihat acara ini gimana? Ya, semuanya tampilnya keren ya. Bagus. Iya. Ya udah luar biasa pokoknya. Iya, luar biasa ya. Sudah menentukan belum calonnya yang akan dipilih nak? Sudah ada belum? Kalau menurut saya sih sudah ada ya. Sudah ada ya. Oke, sudah ada. Nak, sudah ada belum kandidat yang kayaknya saya mau milih ini deh nanti? Sudah ada ya? Sudah ada belum? Udah. Sudah ada ya. Oke, makasih semuanya. Silakan kembali ke tempat ya. Iya, insya Allah sudah ada yang mau dipilih. Saya sangat takjub sekali dengan pesta demokrasi pemilihan OSIS pada tahun ini karena para kandidatnya sepertinya sangat-sangat memperjuangkan sekali suara-suara pemilih-pemilihnya sehingga menampilkan yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Iya, terima kasih Bu Anissa. Selanjutnya. Kita gimana Pak kesan dan pesannya nih Pak? Iya, Pak Sugita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada pihak sekolah yang sudah memfasilitasi adanya tepuk tangan dong. Ya. Kemudian berkaitan dengan tiga kandidat ini 1, 2, 3 itu luar biasa semua. Ya. Tapi dari yang luar biasa ini ada yang paling luar biasa. Ya. Dan saya sudah menentukan pilihan dengan yang paling luar biasa. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Pak Sugita. Apa lebih canggih? Langsung ketahuan hasilnya betul, ya. langsung terpampang nyata besok hasilnya. Iya, nggak mencoblos lagi. Oke, izin menjawab. Kenapa kelompok saya bagus ini? Karena adik-adiknya yang berpikirnya sangat kritis dan cepat, Pak. Ya. Dimana itu bukan saya ngomongnya pengen saya gini, tapi adik-adik ngasihnya, Kak, bagus kayak gini, bagus kayak gini. Jadi adik-adik itu ikut aktif juga, Pak. Nah, makanya kenapa saya bisa menurut saya bagus? Karena adik-adiknya juga berlatih dengan sungguh-sungguh juga, Pak. Terima kasih. Gimana perasaannya Devriar? Apa aja persiapannya Devriar yang sudah dilakukan sedemikian matangnya, bagus, totalitas tanpa batas. Dengan senyum manjanya, lihat Masya Allah, anak soleh ya.
Perasaan saya tentu saya senang karena bisa sampai sejauh ini di tahap ini, dan persiapan saya juga alhamdulillah adik-adik yang mendukung, adik-adik yang kreatif. Dengan begitu mempermudah saya juga. Coba cek HP-nya jam berapa? Jadi semuanya berjalan dengan lancar. 10.46. Untuk sesi ini kita akan melanjutkan rangkaian pemilihan kandidat ketua OSIS. Oke, jadi sebelumnya kita sudah menyaksikan orasi dari masing-masing kandidat ketua OSIS, di mana kandidat nomor 01 yaitu Keisha Bila Aldama, kandidat nomor 02 yaitu Yohanes Anjavi Wicaksiano, dan kandidat nomor 03 Devriar Akbar. Dan untuk siang ini kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab antar panelis dan para kandidat tentang bidang hukum, hak asasi manusia, dan pendidikan. Apakah pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 5 sudah berjalan baik? Apa saja yang bisa mendukung meningkatnya mutu pendidikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung? Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab, untuk pelaksanaan pendidikan di SMA, peserta didik diminta untuk mengeksplor hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menunjuk satu wakil dari kelompoknya masing-masing untuk presentasi. Peserta didik memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap presentasi hasil diskusi kelompok. Kegiatan penutup. 1. Rencana pertemuan yang akan datang masing-masing kelompok membuat dalam bentuk show bazar dalam pendaftaran calon ketua, kampanye, serta orasi dan debat terbuka di sekolah. Yang terakhir, doa penutup. Pertemuan keempat, kegiatan awal. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Kegiatan inti, demonstrasi kontekstual. Aksi show bazar di sekolah berbarengan dengan ketua mendaftar ke komisi pemilihan OSIS, pengambilan nomor urut, orasi serta kampanye dan debat. Segmen pertama, pemaparan visi misi oleh masing-masing kandidat ketua dan wakil ketua OSIS selama total 5 menit. Segmen kedua dan ketiga, menjawab pertanyaan terbuka, yakni pertanyaan yang telah disusun guru dan sudah diberikan kepada masing-masing pasangan kandidat sebelum debat. Terkait tema debat, cara berdemokrasi yang santun, berkualitas dan bermutu melalui media sosial. Selama 5 menit, segmen keempat dan kelima, masing-masing pasangan kandidat melemparkan pertanyaan kepada pasangan kandidat lainnya dan melakukan debat antar kandidat atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Pada kesempatan ini, masing-masing pasangan diberikan waktu selama 5 menit sehingga total segmen keempat dan kelima akan berlangsung selama 35 menit. Elaborasi pemahaman. Peserta didik diminta untuk mengeksplor hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menunjuk satu wakil dari kelompoknya masing-masing untuk meresum hasil debat. Peserta didik memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap presentasi dan hasil debat. Kegiatan penutup. Rencana pertemuan yang akan datang masing-masing kelompok membuat dalam bentuk show bazar dalam proses pemilihan calon ketua di sekolah dan doa penutup. Dasar hukum untuk pemilihan ketua OSIS ini sudah terdaftar di dalam AD/ART OSIS, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kalipun. Dua lagu. Saya Keisha Bila Aldama akan menyampaikan visi dan juga misi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung sebagai wadah pengembangan minat bakat siswa sehingga mampu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, cerdas, inovatif, kreatif, dinamis, berprestasi dan berdaya saing tinggi. Misi yang akan saya lakukan yang pertama, menyelenggarakan perlombaan yang didik. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang terencana, asyik, dan tepat waktu. 3. Menerapkan sikap smart, sigap, musyawarah, adil, religius, dan tertib. 4. Mendorong siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang telah ada. 5.
melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang moral dan perilaku kepada siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung secara bertahap. Sekian dari saya, terima kasih. Coba sih contoh perlombaan yang mendidik, yang menurut kamu mendidik, dan bagaimana kamu bisa menyelenggarakannya. Oke, siap, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wicaksono. Izin menjawab. Tentunya menyelenggarakan perlombaan yang mendidik adalah hal yang pernah dan sudah dilakukan oleh SMA Negeri 5 Bandar Lampung sejak lama. Seperti mengadakan lomba cepat-tepat, LCT, membuat puisi atau karya sastra. Yang ketiga juga mungkin lomba ranking 1 dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara saya merealisasikan misi saya yang untuk menyelenggarakan perlombaan yang mendidik? Tentunya saya akan belajar dari kepengurusan OSIS sebelumnya, bagaimana caranya untuk menyelenggarakan perlombaan yang mendidik. Yang kedua, saya juga akan mengadakan musyawarah dengan kepengurusan saya, juga PK, untuk mendapatkan saran dari siswa-siswi bagaimana seharusnya perlombaan yang mendidik dan juga tentunya asyik dan seru sama seperti yang telah dijelaskan di visi misi saya. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa siswa dan siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung? Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Devriar Akbar. Izin menjawab. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, bagi siswa-siswa SMA Negeri 5 Bandar Lampung tentunya semakin memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengaji bersama, lalu ada ibadah bersama untuk agama-agama lainnya yang ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung seperti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga harus banyak melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang moral dan perilaku. Karena moral dan perilaku merupakan dua hal Karena moral dan perilaku serta agama merupakan dua hal yang sangat kaitannya erat sekali di dalam kehidupan ini. Tanpa agama, kita tidak bisa menjadi orang yang bermoral dan berperilaku baik. Dan tanpa perilaku baik, agama juga tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik. Bagaimana meningkatkan rasa tanggung jawab antar warga OSIS? Oke, izin menjawab. Caranya adalah kita sebagai OSIS adalah kita disatukan sebagai OSIS untuk menjadi keluarga, di mana kita disatukan untuk membuat acara-acara yang dimana dibentuknya panitia. Panitia itu gak harus saya sebagai koordinator perlengkapan, gak harus koordinator perlengkapan yang harus menyiapkan perlengkapan tersebut, tapi seluruh anggota OSIS bantu menyiapkannya, di mana kita nyalon OSIS itu untuk memajukan Semanla. Tentunya dalam suatu kepengurusan, baik itu pengurus maupun siswa-siswi, tidak semuanya bisa bersatu padu dengan mudah, pastinya akan ada konflik dan sebagainya. Nah, bagaimana peran kamu sebagai seorang ketua umum OSIS untuk meningkatkan relasi yang baik, meskipun hal tersebut sudah kamu coba dan ternyata tidak ada hasil yang memuaskan bagi kamu? Cara saya meningkatkan relasi pertemanan antar warga SMA 5 itu sangat gampang, di mana saya diterima di setiap kelompok di SMA 5. Situ saya diterima baik dan saya tahu betul gimana seluk-beluk pertemanan di SMA 5. Yang saya ingin adalah kita menanamkan rasa toleransi seperti misi saya yang pertama, di mana siswa-siswi menjadi siswa-siswi yang teladan, toleransi dan menjunjung tinggi nama baik alma mater sekolah itu termasuk meningkatkan relasi pertemanan. Nah, kalau kita toleransinya tinggi, maka pertemanan di SMA 5 ini baik. Menurut saya seperti itu. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung sebagai media dalam menampung aspirasi dan kreativitas para siswa, serta meningkatkan iman dan takwa yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Misi saya yang pertama, mengaktifkan program kerja seluruh pengurus OSIS sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua, mewujudkan OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang inovatif dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan siapapun agar terciptanya suasana yang harmonis. Yang keempat, mengoptimalkan kreativitas para siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan meningkatkan kegiatan keagamaan. Bagaimana bila suatu saat kamu menjadi ketua umum OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, setelah kamu menjalin hubungan dan kerjasama, tetapi nyatanya tidak sesuai dengan harapanmu, apa solusi yang akan kamu lakukan? Sekian, terima kasih. Yang pertama, untuk membentuk dan menciptakan relasi yang baik dengan semua warga maupun manusia yang lainnya, yaitu dengan cara
berkomunikasi yang efektif dan bersikap jujur. Kemudian kita ini harus tahu intrapersona dan pra-intrapersona. Jadi apabila nanti dalam perjalanan seiring berjalannya waktu tidak terjadi Oke, izin bertanya, bagaimana kamu mengaktifkan OSIS? Sedangkan OSIS ini sekarang menurut saya sudah mulai aktif. Nah, saya pengen kamu ngasih contoh dan solusi bagaimana OSIS kita nanti ke depannya bisa aktif. Terima kasih. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Wicak sebagai paslon nomor urut 02, yaitu dengan cara melihat LPJ tahun kemarin. Bahwasannya setiap OSIS per bidang ini melakukan apa saja sehingga saya bisa melanjutkan program kerja seluruh pengurus OSIS ke depannya. Dan berhubung dengan visi saya pada nomor 2 yaitu inovatif. Iya, siapapun ketua OSISnya, pembina OSISnya adalah Pak Yohanes. Amin. Oke, kita doakan sama-sama. Semoga nanti pada saat hari ini, besok dan lusa perjalanan pemilihan ketua OSIS ini berjalan lancar ya Bu Galuh ya. Amin ya, lancar dan sukses. Ini hajat kita bersama, mudah lancar. Alhamdulillah hari ini tidak hujan Pak. Mudah-mudahan besok tidak hujan. Ya. Kita semangat semua. Ya. Jangan sampai besok ada yang sakit. Sayang kalau tidak sampai menuangkan suaranya. Kepada kandidat dimohonkan untuk jaga kesehatan. Ya. Karena nanti Kamis Anda jadi pengantinnya. Betul. Kalau kalah dan frustasi, kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas, menang berprestasi. Kalau kalah dan frustasi, kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas. Tetap fokus kita kejar dan raih ke atas. Fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih ke atas. Yo ayo, yo semuanya. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo. Oh 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Tapi pun. Ya pun. Oke, alhamdulillah Bu Galuh, kemarin Selasa sudah ada orasi, lalu ada debat juga. Arak-arakan ya Pak. Betul sekali. Lalu ada happy-happy juga dan ada bazar juga ya Bu Galuh ya. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yakni adalah Pesta Demokrasi SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Suara siswa, suara demokrasi. Tepuk tangan dong semuanya. Penguatan proyek profil Pancasila ya. Betul Pak David. Sebelum masuk ke kelas, skema pemilihannya. Ya, silakan Bu Galuh. Pertama, nanti Bapak Ibu sebelumnya dan siswa mendengarkan dengan jelas. Lapor diri dulu ke KPU. KPU ada di depan. Sebelah sini nak. Ada 3 orang menunggu. Setelah lapor, mengisi daftar hadir, lalu diberikan nanti kartu yang berisikan nama, password, dan NIS. Ya. Ini sekalian untuk masuk ke Bilik suara ya Bu bilik Galuh. suara. Ya. Setelah itu peserta dan Bapak Ibu guru naik memasuki bilik suara, memilih, menentukan pilihannya. Setelah menentukan pilihannya, lalu beralih ke sebelah kanan, menyelupkan jari kelingkingnya ke tinta sebagai tanda bahwa sudah memilih. Nah, setelah itu kalian diharapkan untuk berfoto bersama jari kalian yang telah dicelupkan ke dalam tinta, karena nanti akan ada hadiah dari panitia dan diposting ya nak. Melakukan foto di foto booth, terus diposting di story Instagram dengan OSIS Sumatera. Peserta didik diminta untuk dapat mencari keterhubungan antar materi yang dipelajari, menanyakan hal yang tidak dipahami pada guru, dan mengkomunikasikan kendala yang dihadapi selama mengerjakan tugas kelompok maupun tugas mandiri.
Aksi nyata atau deklarasi. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui pertanyaan pemantik. A. Peserta didik menjual makanan dalam bazar sekolah dalam bentuk warung kejujuran dan mampu mengaitkan definisi jujur dengan pengalaman hidup sehari-hari seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. B. Panitia pemilihan calon ketua dan anggota OSIS akan memanggil peserta didik berdasarkan jenjang 10, 11, dan 12 secara bergantian. Silakan Bang Endang untuk ke atas. Di video yang paling bagus akan ada hadiahnya. Siap-siap untuk Arga Arkananta, Aulia Dwi Yunita, Azahra Salsabila, Clara Citra, Dirga Saputra. Ini tanda tangan yang kelas ini satu siswa apa ini guru aja ini kan yang besar tanya ini yang siswa tadi kan ada dua orang itu sama aja dua-duanya juga ini enggak sih gua tuh dua orang jadi dua-duanya ya coba dua-duanya Setelah dipanggil panitia, peserta didik masuk ke bilik suara dan langsung menggunakan hak suaranya dengan memilih di komputer klik form yang sudah tersedia, kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. C. Setelah melakukan hak pilihnya, peserta didik kemudian keluar bilik dan mencelupkan jari kelingking ke tinta sebagai bukti sudah melakukan hak suara pada pemilihan kandidat ketua dan anggota sebagai warga sekolah yang baik. D. Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. E. Hasil kegiatan pemilihan dengan bazar kemudian menjadi kesimpulan tematik dan dapat ditampilkan di mading maupun media sosial. Kegiatan penutup. Rencana pertemuan yang akan datang dan terakhir doa penutup. Kejujuran adalah sifat jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati. Menurut Dr. Eko Handoyo adalah mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang dilakukan, dialami, dan dirasakan. Kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Tanpa kejujuran, manusia tidak dapat maju selangkah pun, karena ia tidak berani menjadi diri sendiri. Tanpa kejujuran, keutamaan-keutamaan moral lainnya akan kehilangan nilainya. Bersikap baik kepada orang lain, tetapi tidak dilandasi kejujuran adalah kemunafikan dan racun bagi diri sendiri. Ciri-ciri jujur adalah berkata benar, bertindak sesuai dengan yang dipikirkan, kesesuaian perkataan dan perbuatan, memberikan kesaksian dengan adil, dan tidak ingkar janji. Jujur dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain 1. Jujur dalam niat dan kehendak. Jujur dalam niat dan kehendak merupakan sebuah tindakan yang didasari kepada keselarasan antara sikap dengan keinginan hati. Dalam penerapannya, seseorang yang bersikap jujur juga akan bertindak berdasarkan hal yang baik serta akan lebih ikhlas dalam mengerjakan sesuatu atau tidak munafik. 2. Jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan merupakan sebuah tindakan yang dikerjakan sesuai dengan yang seharusnya serta tak mengerjakan kecurangan kepada orang lain. 3. Jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan merupakan sebuah tindakan dalam menyampaikan atau memberitakan informasi sesuai dengan apa yang terjadi tanpa adanya pengurangan atau penambahan dari yang benar. Teori kepribadian. Dalam praktiknya, kepribadian seseorang juga memiliki karakteristik atau sifat yang menempel padanya, yakni sebagai berikut. 1. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu.
Kepribadian seseorang tersebut menggambarkan karakteristik terdalam diri manusia dan merupakan gabungan dari banyak hal unik dalam dirinya. Itulah sebabnya tidak akan ada dua manusia yang sama persis kepribadiannya. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah ada dua manusia yang memiliki kesamaan dalam satu karakteristik tertentu. Namun, pada karakteristik lainnya bisa saja sangatlah berbeda. Kepribadian seseorang adalah bentuk konsep diri yang berguna karena kemungkinan orang lain untuk menggolongkan individu tertentu ke dalam berbagai kelompok yang berbeda. Misalnya, atas dasar kategori atau beberapa sifat yang menunjukkan bidang tertentu. 2. Kepribadian menunjukkan konsisten dan berlangsung lama. Bentuk kepribadian biasanya sudah terlihat sejak seseorang memasuki umur anak-anak. Hal ini menunjukkan kecenderungan mereka akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa nantinya. Meskipun para pemasar sebenarnya tidak bisa merubah kepribadian konsumennya, maka supaya sesuai dengan produk mereka, maka bisa mengetahui dan berusaha menarik perhatian kelompok konsumen dengan menjadikan mereka sebagai target dan sifat-sifatnya yang relevan. Meskipun kepribadian seseorang mungkin saja konsisten, namun perilaku mereka sering sangat bervariasi karena berbagai sebab dan faktor psikologis, sosio-budaya, lingkungan, dan situasional yang akan mempengaruhi perilaku mereka. Jadi, bisa saja dalam kondisi tertentu dan waktu tertentu, kepribadian seseorang bisa berubah, bahkan 180 derajat perbedaannya. 3. Kepribadian dapat berubah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kepribadian seseorang bisa saja mengalami perubahan pada keadaan tertentu. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai keadaan dan peristiwa hidup manusia, seperti kelahiran, kematian, dan sebagainya. Kepribadian seseorang bisa berubah tidak hanya karena respon pada berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Kepribadian seseorang bisa berubah tidak hanya karena respon pada berbagai peristiwa yang terjadi. Kepribadian seseorang bisa berubah tidak hanya karena respon pada Kepribadian seseorang bisa berubah tidak hanya karena respon pada berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, namun juga bisa terjadi karena bagian dari proses menuju ke kedewasaan seseorang secara bertahap. Faktor dan tahap-tahap pembentuk kepribadian. 1. Tahap persiapan atau preparatory stage. Kehidupan rumah tangga yang harmonis sangat penting bagi proses sosialisasi anak. Tahap persiapan atau preparatory stage merupakan tahap persiapan bagi manusia untuk mengenali diri dan lingkungan sekitarnya. Tahap ini berlangsung ketika manusia dilahirkan, yakni dengan kemampuan berpikirnya, manusia mengawali proses kehidupannya dengan melakukan kegiatan meniru meskipun pada awalnya manusia tidak paham tentang apa yang ditirunya. Lingkungan keluarga sangat berperan dalam proses sosialisasi pada tahap persiapan ini. 2. Tahap meniru atau play stage. Pada tahap meniru atau play stage ini, kemampuan anak dalam berempati terhadap orang lain semakin meningkat. Kesadaran anak bahwa dunia sosial terdiri dari kumpulan dari beberapa orang mulai berkembang. Nah, itu katanya sih masih ini. Kan kita orang 35 masih. Ada 36. Baru satu belum datang, tapi nggak tahu masih. Pesta Demokrasi 12/21. Jujur Mana suaranya naik kelas 12 IPA 1. Luar biasa ya, sudah pintar heboh juga. Selanjutnya kelas 12 IPA 2. Cakep. Kelas 12 IPA 3. Luar biasa, kamu luar biasa gitu ya. Kelas 12 IPA 4. Cakep, standing applause ya. Oke, kelas 12 IPA 5. Iya, selanjutnya kelas terakhir ya, kelas 12 MIPA 6. Yeay. Tepukin kelas 12 MIPA. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu menirukan beberapa peran orang dewasa secara relatif sempurna.
Misalnya, anak mulai bermain mobil-mobilan, polisi-polisian, perang-perangan, pasar-pasaran, bercakap-cakap dengan boneka, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, anak memerlukan lingkungan yang kondusif, yakni lingkungan yang mendukung perkembangan potensinya. Di samping itu, anak-anak pada tahap ini memerlukan figur-figur yang dianggap sangat berarti atau significant others agar dapat belajar tentang sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 3. Tahap siap bertindak. Game stage. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa dirinya merupakan bagian dalam sistem kehidupan sosial, sehingga proses peniruan semakin berkurang dan digantikan oleh permainan yang diperankan. Warung Kejujuran SMA 5 Bandar Lampung. Kemampuan empati anak pada tahap ini semakin berkembang, sehingga anak mulai mampu bermain beregu yang penuh dengan aturan main seperti bermain sepak bola. Pada tahap ini, anak juga mulai siap untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. 4. Tahap penerimaan norma kolektif. Generalized others. Pada penerimaan norma kolektif atau generalized other, merupakan suatu tahap seseorang mulai dewasa dan mulai mampu memposisikan dirinya dengan baik dalam kehidupan masyarakat luas. Pada tahap ini, seseorang mulai paham terhadap posisi dirinya. Warung Kejujuran 10 Warung Kejujuran 10 E3. Warung Kejujuran S11. Warung Kejujuran 10-11. Warung Kejujuran 10E7. Warung Kejujuran 10S10. Warung Kejujuran SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Warung Kejujuran E3. Warung Kejujuran E1. Warung Kejujuran E9. Warung Kejujuran E8. Warung Kejujuran E10. Warung Kejujuran S11. Warung Kejujuran SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pembina OSIS yang telah memfasilitasi kita dalam pemilihan ketua OSIS kali ini dan pada rapat sidang kali ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan MPK dan para kandidat ketua OSIS yang telah bisa hadir pada kesempatan kali ini, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil pemilihan ketua OSIS 2022-2023. Saya selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas akan membahasakan hasil pemilihan ketua OSIS masa bakti
2022-2023. Pertama-tama, saya ingin menjabarkan beberapa poin-poinnya. Yang pertama, ada poin siswa. Pada poin yang kedua, yaitu guru. Pada poin yang ketiga, yaitu wawancara. Pada poin yang keempat, yaitu makalah. Dan pada poin yang kelima, yaitu debat. Dan yang kedua, saya akan membacakan hasil voting. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan pada voting kali ini, masing-masing memiliki bobot. Pada poin yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki bobot 50 poin. Waka memiliki bobot 25 poin. Guru memiliki bobot 5 poin. Dan siswa memiliki bobot 1 poin. Maaf, pembina OSIS memiliki bobot 15 poin dan siswa memiliki bobot 1 poin. Baik, saya bacakan poin pada pemilihan siswa kepada kandidat 01. Pertama, kandidat 01 dengan total poin pemilihan guru adalah 540 poin dan siswa 168 poin. Total poin 708 poin. Kepada kandidat nomor 2, Yohanes Anjavi Wicaksiano, pada poin guru mendapatkan 15 poin, pada siswa 665 poin, total poin 680 poin. Kepada kandidat nomor 3, Devrer Akbar, poin guru 45 poin, poin siswa 182 poin, total poin 227. Dan pada selanjutnya yaitu poin lain-lain yang berikut tadi adalah wawancara, makalah, dan debat. Pada kandidat pertama mendapatkan poin 373 poin. Pada kandidat kedua mendapatkan poin 236 poin. Dan pada kandidat 3 232 poin. Baik, seluruh jumlah poin pada kandidat 1 berjumlah 1081 poin. Pada kandidat kedua 916 poin. Pada kandidat ketiga 459 poin. Hasil poin dari para kandidat dan bisa dilihat pada layar yang bisa dilihat pada belakang saya berikut, dan itu sudah merupakan rincian dari poin siswa, poin guru, dan poin lain-lain, yaitu poin makalah, wawancara, dan debat. Kami, Majelis Permusyawaratan Kelas, menimbang, mengingat, memperhatikan hasil pemilihan Ketua OSIS Masa Bakti 2022-2023, memutuskan Ketua OSIS terpilih Masa Bakti 2022-2023 yakni kepada kandidat 01, Kesha Bila Aldama. Selamat kepada Kesha Bila Aldama. Baik, berikut tadi merupakan rincian dan keputusan Majelis Permusyawaratan Kelas. Istilah demokrasi mengacu pada suatu sistem pemerintahan yang berpegang pada rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau khalayak umum, sedangkan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi merupakan wujud sistem pemerintahan yang memberikan hak kebebasan pada warga negaranya untuk berpendapat dan mengambil keputusan dalam pemerintahan. Dengan ini meresmikan dan mengelantik pengurus Majelis Permusyawaratan Kelas dan pengurus OSIS SMA 5 Bandar Lampung Masa Bakti 2022-2023. Bersediakah kalian menjadi pengurus Majelis Permusyawaratan Kelas dan pengurus OSIS SMA 5 Bandar Lampung Masa Bakti 2022-2023? Siap, bersedia. Terima kasih. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Taala, kami menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, Majelis Perwakilan Kelas dan Pengurus ASIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, masa bakti 2022-2023, dengan sungguh-sungguh berjanji. Kami, pengurus Majelis Perwakilan Kelas dan Pengurus OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, masa bakti 2022-2023, dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. 1. Akan menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi alma mater Majelis Perwakilan Kelas dan OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung dengan prestasi dan akhlak yang baik. 3. Menjunjung tinggi alma mater Majelis Perwakilan Kelas dan OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung dengan prestasi dan akhlak yang baik. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Menurut Aristoteles, prinsip dari demokrasi adalah kebebasan yang memungkinkan warga negaranya untuk saling berbagi kekuasaan dalam negaranya. Ciri-ciri demokrasi. Tujuan demokrasi adalah mencapai kebutuhan dan harapan dari masyarakat suatu. Selain itu, pengambilan kebijakan dalam negara yang menganut sistem demokrasi akan berpaku pada aspirasi rakyat. Berikut adalah ciri-ciri dari demokrasi. 1. Rakyat punya perwakilan. Demokrasi yang merupakan ungkapan suara dari penyerahan tanda jabatan pengurus Majelis Perwakilan Kelas dan OSIS masa bakti 2021-2022 kepada pihak sekolah. Demokrasi yang merupakan ungkapan suara dari aspirasi rakyat yang diwakilkan oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan. Indonesia punya lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPR, yang dipilih melalui sistem pemilihan umum. DPR inilah yang berkuasa dan dianggap sebagai pihak yang berdaulat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat luas. 2. Keputusan yang diambil berlandaskan aspirasi warga negara atau rakyat. Keputusan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan dengan aspirasi atau kepentingan rakyatnya, bukan merupakan sebuah wujud kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi para pihak-pihak penguasa. 3. Menerapkan ciri konstitusional. Berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, hal tersebut tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara. Perwujudan dari hukum yang berlaku diciptakan juga diterapkan dengan seadil-adilnya. 4. Adanya penyelenggaraan pemilihan umum, pemilu. Pemilihan umum adalah bentuk terwujudnya demokrasi rakyat. Pesta rakyat atau pesta demokrasi digelar secara berkala untuk memilih perwakilan atau pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. 5. Terdapat sistem kepartaian. Partai merupakan sarana untuk mewujudkan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga bisa memperoleh kesempatannya untuk memilih sebagai wakil rakyat untuk mewujudkan aspirasinya. Terima kasih Sahwa, kamu sudah menjadi orang yang hebat mendampingi Pak Sucio ya, sehingga OSIS ya. Terima kasih kamu. Oh ya, sedih juga. Ya Cika, terima kasih ya sudah menjadi pengurus yang hebat ya.
Tujuan utamanya adalah mencapai dan mewujudkan pemerintahan yang bisa mewujudkan harapan rakyat. Selain itu, wakil rakyat juga bisa mengontrol kinerja dan jalannya pemerintahan dan bisa mengambil tindakan hukum jika terjadi penyimpangan. Itulah uraian tentang pengertian dan ciri-ciri demokrasi atau sistem pemerintahan yang berfokus pada peran dan pengaruh rakyat dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. Sarana prasarana, alat dan bahan, alat tulis dan laptop, karton, spidol, medsos, materi dan sumber, modul KPK, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan. Adop, kanan, gerak.